Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila dari kelas A Teknik Informatika NIM 2010-60-5006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum membuat web atau aplikasi kontrol LED dan sensor LDR sebagai proyek dari IoT. Selanjutnya, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih IoT itu. Nah, jadi Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan dan mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Pada praktikum kali ini, saya akan membuat proyek IoT berupa kontrol LED dan menampilkan hasil pembacaan sensor LDR melalui web dan membuat aplikasinya di Meetup Inventor. Jadi nantinya NetMCU akan dihubungkan dengan jaringan WiFi yang ada. NetMCU akan mendapatkan IP dari router nirkabel yang terhubung dengan alamat IP. NetMCU dapat mengatur server web dan mengirimkan halaman web ke semua perangkat yang terhubung di bawah jaringan WiFi yang ada. Setelah itu, saya akan membuat dan merancang aplikasi dengan menggunakan web server yang terhubung dengan NetMCU tersebut. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih hardware dan juga software yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Adapun hardware yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, breadboard, yang kedua, NetMCU, yang ketiga, LDR photoresistor, kemudian resistor 10 kilo kemudian ada lampu LED, jumper male to male, jumper male to female, dan USB micro. Nah, sedangkan software yang digunakan antara lain adalah Arduino IDE dan juga Meetup Inventor. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian dari NetMCU yang nantinya akan kita hubungkan dengan komputer kita. Nah, ini adalah skema awal dari rancangan yang akan saya buat. Jadi nantinya LDR akan disambungkan pada pin A0 dan juga pin ground. Sedangkan resistor akan dihubungkan dengan pin A0 dan pin PCC 3,3 volt. Sedangkan lampu LED untuk kaki panjangnya akan dihubungkan dengan pin D2 dan kaki pendeknya akan dihubungkan dengan pin ground. Dan untuk menghubungkan antara NetMCU dengan komputer kita menggunakan USB micro. Nah, ini adalah tampilan dari rancangan NetMCU yang sudah saya buat. Jadi di sini ada LED, lampunya kakinya akan dihubungkan dengan pin D2 dan juga pin ground yang ada di sini. Selanjutnya, ini ada sensor LDR. Salah satu kakinya akan dihubungkan dengan pin A0 dan satunya lagi akan dihubungkan dengan pin ground. Selanjutnya di sini ada resistor, salah satu kakinya akan dihubungkan dengan pin A0 dan salah satunya lagi akan dihubungkan dengan PCC 3 volt. Nah, jadi setelah kita membuat rangkaian, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan kode program yang nantinya akan menghubungkan antara NetMCU, kemudian Arduino, dan juga web server. Yang pertama, kita buka dulu Arduino-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan script yang nantinya berguna untuk konfigurasi kode programnya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan secara ringkas saja bagaimana sih kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu Arduino-nya agar bisa digunakan untuk memprogram NetMCU-nya. Jadi di sini yang pertama kita klik file. Di file itu di preference. Kita buka preference. Kita tunggu sebentar. Nah, yang pertama kita harus memasukkan terlebih dahulu link ini di Additional Board Manager URLs. Jika sudah dimasukkan, maka kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita ke menu Tools. Di Tools ini kita ke Board, di Board Manager. Sebelum menggunakan ESP8266, maka kita harus mendownload atau menginstal terlebih dahulu Board
ESP8266-nya di sini. Nanti tinggal diklikkan saja di sini ESP8266, kemudian bisa kita klik install. Karena saya sudah pernah install, jadi saya rasa tidak perlu saya demokan lagi. Kemudian kita ke menu sketch. Tunggu sebentar, kita ke menu sketch. Nah, di sketch ini di bagian include library dan manage library, kita tunggu. Nah, di bagian manage library ini adalah tempat kita untuk menginstal library-library yang nantinya akan kita gunakan. Seperti di sini saya menggunakan library ESP8266 wifi.h, library wifi client.h, library ESP8266 webserver.h. Nanti bisa diinstal di sini. Nah, selanjutnya saya langsung saja ke pembahasan kode program yang ada di sini. Nah, pada bagian atas ini kita masukkan library yang nantinya akan kita gunakan dalam proses programnya. Nah, di sini kita masukkan WiFi dan juga password dari WiFi ataupun jaringan yang nanti akan terhubung dengan MCU, komputer, dan juga handphone kita. Nah, di sini kita menginisialisasi ke server pada port 80. Nah, pada bagian ini kita menentukan pin yang akan digunakan untuk LED-nya nanti. Di sini saya menggunakan pin D2. Nah, ini adalah kode untuk HTML dari webnya nanti. Apakah dia akan on, off, ya nanti bisa muncul tulisan on dan juga off di webnya. Selanjutnya di sini kita akan menginisialisasi pin D2-nya agar padam ketika MCU-nya itu pertama sekali nanti menyala atau dinyalakan. Nah, selanjutnya ke bagian bawah, ini adalah kode program untuk menghubungkan program ini ke web servernya. Di sini juga ada keterangan jika LED pin itu high, maka dia akan on. Jika LED pin-nya itu low, maka dia akan off. Ini nanti ada web server started. Itu buktinya nanti bahwa web servernya itu sudah terhubung. Selanjutnya karena tadi NetMCU-nya sudah kita hubungkan ke komputer, bisa langsung kita upload kode program ini ke NetMCU kita. Kita tunggu terlebih dahulu. Tunggu, ini memang prosesnya sedikit agak lama. Nah, ini baru sudah mulai berproses dan sudah selesai. Nah, di sini bisa kita lihat di serial monitor. Jika di sini sudah ada IP address dan web server sudah dimulai, artinya kita sudah bisa mengakses data untuk LED on-off ini di web server kita. Langsung aja kita buka web server, dibuka Google, terus kita masukin tadi IP address yang udah disebutin di serial monitornya 192.168.43.201 ini. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ada on dan off. Ketika kita klik on, maka lampu akan menyala, dan ketika kita klik off, maka lampunya nanti akan mati. Nah, jadi selanjutnya setelah kita
mengkonfigurasikan web server untuk LED-nya agar bisa on dan off melalui internet. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan sensor LDR-nya di web juga, di internet, agar nanti hasilnya bisa langsung dibaca di web server yang ada di internet. Jadi di sini saya sudah ada script yang berisi kode program untuk menampilkan hasil dari sensor LDR secara real time di web server. Seperti biasa, yang pertama sekali itu kita harus include library yang digunakan untuk LDR server ini. Saya hanya menggunakan library ESP8266wifi.h. Nah, pada bagian ini kita masukkan kembali nama jaringan dan juga password jaringan kita. Di sini saya pin LDR-nya ada di A0, menggunakan pin analog di A0. Kemudian kita menggunakan LDR value dan menggabungkan dengan server 80. Nah, selanjutnya itu pada bagian ini ke bawah dari serial begin sampai ke bawah ini berisi tentang untuk konfigurasi untuk menghubungkan antara sensor LDR-nya ke webnya. Jadi karena sudah terhubung MCU-nya ke komputer kita, selanjutnya bisa langsung kita upload saja kodenya ke node MCU-nya. Kita upload, saya tunggu. Sudah menghubungkan, nah sudah mulai terhubung, kita tunggu sampai 100% komplit. Selanjutnya kita bisa cek di serial monitor. Ini tadi buktinya bahwa udah terhubung ya antara node MCU kita ke web servernya. Selanjutnya kita buka lagi, kita masukkan IP dari node MCU tadi 192.168.43.21. Kita klik. Nah, di sini akan muncul nilai dari sensor LDR node MCU kita. Selanjutnya kita akan merancang aplikasi buatan kita sendiri di Meetup Inventor. Nah, sebelumnya kita sudah mengupload kode program ini ke node MCU kita, kemudian kita juga sudah menghubungkan node MCU kita ke web server. Di sini sudah ada keterangan untuk web server on dan juga web server off. Nah, selanjutnya kita akan merancang aplikasinya di Meetup Inventor. Pertama, tentunya kita harus buka dulu Meetup Inventor di Google. Nah, ini adalah tampilan awal dari Meetup Inventor. Selanjutnya kita klik Create Apps. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang baru mau mulai membuat aplikasi, bisa diklik di Start Project di sini, Start New Project, atau yang jika sudah ada aplikasinya bisa langsung di My Project. Karena saya sudah membuat aplikasinya, jadi saya langsung saja tadi di My Project dan pilih aplikasi yang diinginkan namanya. Nah, jadi ini adalah kurang lebih tampilan awal dari aplikasi yang ingin saya rancang. Nah, di sini saya menggunakan beberapa komponen yang ada di Meetup Inventor-nya, yaitu ada vertical arrangement, ada label control LED untuk di sini, kemudian ada button on, button off, dan juga button exit. Dan untuk connectivity-nya, karena saya menggunakan web server, jadi saya menggunakan web di sini. Nah, ketika kita sudah membuat rancangan awal di bagian designer, selanjutnya kita bisa
mengkonfigurasikan rancangan awal kita ini agar setiap komponennya itu dapat bekerja dengan baik di bagian blok. Nah, di sini kita sama saja seperti membuat program dari blok-blok ini untuk menjalankan fungsi dari aplikasi kita. Di sini ada beberapa blok yang sederhana. Yang pertama ini, pada blok pertama ini, di sini saya memasukkan perintah ketika tombol on diklik, maka nanti akan mengambil data dari URL http 192.168.48.1 LED on. Ini diperoleh dari web server yang sudah dihubungkan ke Node MCU kita. Jadi nanti datanya akan diperoleh dan diterima oleh Node MCU, dan di bagian teks pada bagian atas aplikasi nanti akan muncul tulisan on sebagai bukti ataupun penjelas bahwa lampu LED-nya sudah menyala. Nah, selanjutnya di sini pada sama seperti di tombol on, di sini jika tombol diklik, maka nanti akan mengambil data ke URL web servernya, kemudian datanya akan diterima oleh Node MCU, sehingga jika dia LED off nanti LED-nya akan mati, dan pada bagian teks akan juga ditulis off sebagai penjelas. Dan di sini ada tombol exit. Jika tombol exit itu diklik, maka nanti aplikasi akan tertutup dan kita akan otomatis keluar dari aplikasinya. Nah, jika kita sudah selesai membuat rancangan di desainer dan juga sudah mengkonfigurasikannya di blok, selanjutnya kita bisa langsung menginstal atau mendownload aplikasi ini di handphone kita. Namun sebelumnya kita juga harus mendownload Bitar Inventor di handphone kita. Caranya yang pertama kita klik Build, kemudian di sini ada App Provide QR Code for APK, diklik. Kita tunggu untuk mendapatkan kode QR yang nantinya bisa kita scan di aplikasi Bitar Inventor yang ada di handphone kita. Selanjutnya bisa kita install, bisa kita download, dan bisa langsung dijalankan aplikasinya di ponsel kita. Jadi ini aplikasinya udah jadi dan bisa langsung kita coba ini di handphone kita. Ketika kita klik on, maka lampunya akan menyala, dan jika kita klik off, maka lampunya akan mati. Kita klik on lagi, lampunya akan menyala, dan off lagi akan mati kembali.